dalam lembaga pendidikan rohani. Tingkatan-tingkatannya bukan sekolah dasar, menengah, kemudian perguruan tinggi. Di dalam perjalanan rohani manusia, dari mulai kita ditalkin oleh Pangersa Abah, insya Allah itu ada dalam bimbingan beliau, kita akan mengalami makomat, tingkatan-tingkatan yang akan kita lalui. Di dalam tingkatan-tingkatan ini, tentu amaliyah-amaliyah kita, khususnya zikir itu, yang pertama kita terima zikir itu ditanamkan, dipahatkan di dalam latifatul qalbi. Maka tingkatan-tingkatan di dalam pendidikan ruh itu, zikir tidak hanya cukup berada di latifatul qalbi, tapi harus tembus kepada 7 latifah. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam di sana ada 7 latifah. Latifah itu adalah latifatun robbaniyatun, dimensi ketuhanan. Bagian yang paling halus yang ada di dalam diri manusia, yang pada gilirannya latifah-latifah itu harus diisi dengan zikrullah, dengan zikir. Maka tingkatan-tingkatannya itu, dari mulai latifatul qalbi harus tembus kepada latifatul rohi, latifatul sirri, latifatul khawfi, latifatul ahfa, latifatul nafsi, dan latifatul qalb. Yang posisinya latifah-latifah itu kalau di dalam jasad kita, latifatul qalbi ada di bawah susu kiri, kemudian latifat ruhi ada di bawah susu kanan, kemudian latifatul sirri ada di atas susu kiri, latifatul khawfi ada di atas susu kanan, latifatul ahfa ada di tengah badan, dan latifatul nafsi ada di ubun-ubun, di sini di otak. Kemudian latifatul qalb ada di seluruh badan. Bisa jadi waktu kita ditalkin, dipahatkan, ditanamkan ismul zat, baru diisi di latifatul qalbi. Tapi di dalam pengamalannya harus bisa tembus kepada 7 latifah. Itu bagaikan bejana berhubungan. Kalau sudah penuh di latifatul qalbi, akan merambat ke latifatul rohi, ke latifatul sirri, khawfi, ahfa, nafsi, sampai kepada latifatul qalb. Itu perlu dilatih. Kalau zikir jahar dibatasi, waktunya juga muakkotatan. Setiap habis sholat 5 waktu saja, bilangannya juga hanya 165, tidak banyak. Lebih banyak lebih bagus, paling juga 1/4 jam, 20 menit. Tapi zikir hobi yang ditanamkan di dalam lubuk hati kita itu adalah sifatnya mu'abbadan, non-stop. Tapi kenyataannya di dalam latihan zikir hobi itu baru nunduk 2-3 menit saja sudah sayyiduna. Itu yang kita laksanakan seperti itu. Tadi di kiri jalannya saya sampai 200, tapi begitu melatih dikir hobinya paling 2 menit menundukkan kepalanya. Padahal itu yang harus dilatih terus, karena itu adalah mu'abbadan. Sehingga bagusnya kalau kita latihan itu minimal 1 latifah 5 menit saja, 7 latifah berarti sudah 35 menit. Masya Allah, salah. Nah, ini memerlukan latihan yang luar biasa untuk melatih bahwa hati kita ini ya terus tembus sampai kepada latifatul qalb. Kalau zikir sudah sampai ke latifatul qalb, akan terasa getaran zikir di semua bulu-bulu, ujung-ujung jari juga terasa ikut berzikir kepada Allah. Masya Allah. Nah itu kalau sekarang mungkin di kiri kitanya baru di latifatul qalbi, berarti baru kelas SD. Kalau sudah tembus ke latifatul ruhi, ke latifatul sirri, baru naik ke tingkat SLTA. Kalau sudah sampai ke latifatul qalb,
itu berarti sudah sampai ke tingkat perguruan tinggi. Kalau di ini barulah di sana akan sampai makrifat kepada Allah. Karena hati manusia itu juga terdiri dari 7 lapis. Bana itu fi jawfi ibni adam qasron wa fil qasri sadron wa fil sadri qalban wa fil qalbi fuadan wa fil fuadi saghafan wa fil saghafi sirron wa fil sirri ana. Kalau zikirnya sudah sampai kepada zikir sir, barulah wa fil sirri ana, kata Allah. Di sana akan bertemu dengan aku, makrifat kepada Allah. Masya Allah. Kita baru diisi sampai latifatul qalbi. Latifatul qalbi itu akan bulak-baliknya, tempat bulak-baliknya ingatan. Kalau pikirnya hanya di latifatul qalbi, ya mungkin ingat, lupa, nggak tahu banyak lupanya apa banyak ingatnya. Banyak lupanya ya. Masya Allah, kita introspeksi masing-masing. Sampai sejauh mana pengamalan kita yang diinstruksikan oleh pangersa Abah, amalkeun kalawan nya honta segala rupa ka hadean dohir batin, kenyingkahan segala rupi kagorengan dohir batin. Terutama zikir, zikir yang memang harus kita amalkan setiap saat. Zikirlah yang akan mampu wa isolihim ila hadratil ilahiyah, yang akan mampu mengangkatkan ruh kita berjalan dari makom SD, SLP, SLA sampai perguruan tinggi. Zikir itulah, bahkan sampai wa isolihim ila hadratil ilahiyah, sampai menghadap hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini amalan yang luar biasa, Masya Allah, yang kita terima ini. Kita perlu betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa memperoleh zikir. Zikirnya bukan sembarang zikir yang kita amalkan itu. Tidak, bukan sembarangan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Karena zikir kita ini melalui proses talqin dan baiat. Kalimah la ilallah diamalkan tanpa melalui talqin bukan zikir. Itu adalah wirid. Jadi kalau la ilaha illallah tanpa talqin itu namanya wirid. Kalau zikir itu yang melalui proses talqinu zikri yang benar. Bahkan di Miftahus Sudur dijelaskan wa takshifu li dzakiriha ala dawam was-sidqi wal ikhlas al-uluman laduniyata wal asrarul ghaibiyata wa tashhadu anwa'at tajalliyatil ilahiyah. Orang yang berzikir dengan kalimah la ilaha illallah mulai proses talqin itu akan mampu, bukan mengetuk lagi, membuka pintu langit, membuka pintu bahagia, membuka pintu sejahtera, membuka pintu ketentraman. Wa takshifu lidzakiriha, bagi orang yang berzikir dengan kalimat thayyibah melalui proses talqinul zikri. Sampai al-uluman laduniyah pun, ilmu laduni pun akan terbuka. Wal asrarul ghaibiyah, rahasia-rahasia gaib, rahasia Allah pun akan terbuka. Karena yang dipakainya basirnya, mata hatinya, bukan mata lahirnya. Bahkan wa tashhadu anwa'at tajalliyatil ilahiyah, akan mampu menyaksikan penampakan-penampakan yang sifatnya ketuhanan. Pandangan mata lahir terbatas, ke ujung sana saja sudah tidak kelihatan, terhalang kain aja tidak bisa kelihatan. Tapi kalau mata batin yang dipakai, seisi dunia pun akan bisa kelihatan. Masya Allah. Guru agung kita Pangersa Abah, walaupun beliau sudah wafat, tapi basyirahnya itu masih tetap mengayomi dan membimbing kita. Walaupun Pangersa Abah berada di masyrik, muridnya ada di maghrib, karena yang dipakainya bukan mata lahir tapi mata batinnya, itu akan kelihatan. Ketahuan perilaku murid, baik yang buruk. Yang buruk beliau bimbing, yang baik juga terus diarahkan. Insya Allah asal kitanya istiqomah betul-betul di dalam melaksanakan amaliyahnya. Amin, insya Allah. Hadirin rahimakumullah.
makomat-makomat, tingkatan-tingkatan di dalam perjalanan ruhani manusia, di dalam perjalanan seorang salik. Itu para tokoh sufi memang bermacam-macam. Ada yang mengatakan 9 tingkat, ada yang mengatakan 8, ada yang 6, ada yang 5. Itu sesuai dengan pengalaman masing-masing, pengalaman dari hasil pengamalannya. Tapi dari semua makomat itu tetap diawalinya dari makom at-taubah, dari makom taubat dulu, baru bisa naik ke makom-makom yang lainnya. Kalau di kita di TKN, saya kira makomat-makomat yang harus kita tempuh itu yang senantiasa kita panjatkan doa munajat tatkala kita akan melaksanakan zikir, yaitu ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Makom pertama yang harus kita tempuh adalah ilahi anta maqsudi. Itu mengandung pengertian taqarrub ilallah. Makom yang harus kita tempuh pertama itu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mudah dibicarakannya, mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Mendekatkan diri bukan mendekatkan fisik, tapi diri kita, ruh kita harus dekat dengan Allah. Allah yang maha suci, kalau kita yang maha kotor. Allah yang maha bersih, ai urang bobolokot ku dosa jeung noda. Nu hese hayang deukeut. Masyaallah. Makanya proses awal dari taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, di makom pertama saja kita juga diawalinya dengan proses tasfiyatul qulub dan tazkiyatun nufus. Jadi kita mengamalkan zikir itu utamanya adalah untuk membersihkan ruh kita, untuk membersihkan hati kita, supaya nanti kalau sudah bersih kita bisa dekat dengan Allah. Syamin Qurri dalam Tanwirul Qulub menjelaskan bahwa tasawuf itu adalah ilmun yu'arafu bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa mazmumuha wa kaifiyatu tathhiriha. Jadi tasawuf itu adalah ilmu yang akan mempelajari bagaimana seorang hamba itu bisa mengetahui dirinya, bisa mengetahui ruhnya, apakah kotor atau bersih, apakah baik atau buruk. Kalau sudah tahu kotor penuh dengan dan noda, dosa dan noda, tentu langkah kedua adalah kaifiyatu tathhiriha, bagaimana cara membersihkannya. Kita ini adalah sedang belajar untuk membersihkan ruh kita dari dosa dan noda sehingga bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Resepnya dari baginda Rasulullah. Inna likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub zikrullah. Segala sesuatu itu ada alat untuk membersihkannya. Kalau pakaian kita kotor, dibersihkan, dicuci. Badan kita kotor, dibersihkan, mandi. Rambut kita kotor, keramas. Dan ada alatnya. Pakai sabun. Kalau pakaian, sabunnya bukan sabun Lifebuoy, ya. Kalau kepala, alat bersih pakai sampo. Tapi wasiqalatul qulub zikrullah, untuk membersihkan hati itulah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikirnya yang bagaimana tadi, itulah zikir yang benar, ya. Jadi dawam, sidkun, ikhlas, syaratnya itu zikir yang benar itu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang melalui proses talqinul zikri tadi. Baru nanti kalau sudah bisa taqarrub kepada Allah, tangga yang kedua, ilahi anta maksud wajib bahwa matlubi, kita berada dalam mardhatillah. Kita melaksanakan ibadah itu bukan ingin surga takut neraka, tapi kita ingin memperoleh ridha Allah.
Baru yang ketiga keempatnya autini mahabbah wa ma'rifataka. Baru kalau sudah sampai kepada ma'rifat, itulah sebagai puncaknya, sebagai tangga yang terakhir kita memperoleh tajalli ila rabbil bariyah. Karena prosesnya itu adalah tahalli tajalli, membersihkan dari sifat-sifat yang jelek, tahalli anil akhlaqis sayyi'ah, kemudian tahalli bil akhlaqil hasanah, menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik. Setelah sifat yang jelek musnah, hilang, maka muncullah sifat-sifat yang baik, baru nanti akan tercapailah tajalli ila rabbil bariyah. Hadirin rahimakumullah, para ikhwan, itulah mungkin yang dapat kami sampaikan. Sudah waktu isyraq ya, sudah sampai, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini sebetulnya jadwalnya ada, tadi katanya jadwal Pak Kiai Turos, ya kebetulan saya ada di depan gitu, saya untuk mengisi kegiatan ini. Untuk itu maka mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya buat kita semua. Yang paling penting kita bisa mengamalkan dengan sungguh-sungguh apa yang diamanahkan oleh guru kita, terutama zikir, kemudian khotamannya, manakibannya, qiyamul lailnya, dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.